Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Huda, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah di pagi yang cerah dan barokah ini kita haturkan terlebih dahulu rasa syukur, terima kasih kita pada Allah atas semua karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, diantaranya nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, serta nikmat iman yang wajib kita syukuri. Cara mensyukuri nikmat itu salah satunya perbanyak lisan kita, basahi lisan kita dengan berzikir, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini berhasil menggerakkan jasmani dan rohani kita untuk menuju masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan bertolabul ilmi. Syukur-syukur sebelumnya kita mengawali dengan sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah. Ada Bapak Ibu sholat yang justru afdol kalau kita kerjakan di rumah. Pernah kita sampaikan keterangan dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi itu seringkali menghidupkan rumah beliau dengan dua perbuatan. Sekaligus beliau perintahkan kepada kita umatnya, nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian itu dengan dua hal. Yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan bacaan Quran. Sholat yang dimaksud dalam hadis Nabi yang tadi itu adalah sholat nafilah atau sholat sunnah. Nafilah itu artinya ziyadah, tambahan. Sholat sunnah itu disebut sholat tambahan. Kenapa? Untuk menambal kekurangan dari sholat yang wajib kita, Pak. Jadi upayakan menghidupkan rumah kita masing-masing dengan sholat sunnah. Baru yang wajib kita kerjakan di masjid. Tidak hanya sholat, afdol kalau kita membaca Al-Quran itu di rumah masing-masing. Rumah yang seringkali digunakan dua hal tadi akan diterangi oleh cahaya yang tidak kasat mata. Cahaya apa itu? Cahaya malaikat rahmah. Malaikat tercipta dari apa, Pak? Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat tercipta dari cahaya. Rumah yang didatangi para malaikat rahmah akan didoakan kebaikan bagi penghuninya. Penghuninya akan merasa damai, merasa tentrem, sekaligus ia menjadi hamba Allah atau surga. Hamba Allah yang senantiasa hidup hatinya. Beda dengan orang yang enggan melaksanakan dua hal tadi di rumahnya masing-masing,
Walaupun rumahnya luas akan terasa sempit, walaupun rumahnya AC-nya banyak, tidak merasa sejuk, walaupun rumahnya itu tenang, tapi terasa tidak tenang, pengen ngemol terus gitu. Sebab apa? Tidak ada keberkahan di dalam rumahnya. Maka gunakan rumah kita masing-masing bis sholati wa qiraatil Quran, dengan sholat dan juga dengan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 265 sampai 266. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina, dan perumpamaan orang-orang yunfiquna amwalahum, yang menginfakkan harta benda mereka, tujuannya ibtigha'a mardhatillah, demi mencari ridha Allah, wa tasbitan min anfusihim, juga demi keteguhan jiwa mereka, kamasali jannatin birabwatin, seperti perumpamaan kebun yang ada di rabwah. Rabwah itu artinya tanah yang tinggi, atau kita menyebut dataran tinggi, Bapak Ibu. Jannah, ya, jannah itu selain bermakna kebun, bisa dikembalikan ke makna aslinya dari lafaz janana. Apa makna janana? Yang tertutup, Bapak Ibu. Kenapa jin itu disebut jin? Karena sifatnya janana, tertutup dari indera penglihatan manusia, karena berbeda alam. Kita di alam manusia, mereka di alam ghaib, tertutup, Bapak Ibu. Surga disebut jannah karena memang surga saat ini masih tertutup dari pandangan mata kita. Surga berada di alam akhirat. Apalagi janin, akar katanya sama, janana. Kenapa janin disebut janin? Karena ia tertutup dari pandangan manusia, dia berada di rahim sang ibu, masih tertutup. Junun, apa arti junun? Gila, stres, ya. Kenapa gila itu disebut junun? Karena janana, kewarasannya tertutup oleh ketidakwarasan, zawalul akal, akalnya hilang, Pak, ya, tertutup oleh ketidakwarasan. Itu makna jannah. Surga juga begitu, selain tertutup dari pandangan kita saat ini, di dalam surga itu, Bapak Ibu, tertutup oleh pepohonan yang rindang, tanaman buah-buahan yang rindang, sampai penghuninya itu tertutup. Bedanya dengan kebun atau pepohonan di surga, di dunia, kalau kita masuk ke perkebunan di dunia, jenengan masuk, di luar nampak indah, tapi ketika masuk ke dalam ternyata banyak nyamuk, Bapak Ibu. Tidur di dalam nggak bisa. Beda sama jannah, perkebunan yang di surga,
yang menutupi penghuninya saking lebat dan rindangnya, namun nyaman untuk kita tempati. Itulah jannah. Mudah-mudahan kita semua nanti ahli jannah. Allahumma amin. Jadi perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, mengharap ridho semata-mata dari Allah, seperti apa tadi? Seperti kebun yang ada di dataran tinggi, asabaha wabilun, yang diguyur oleh hujan lebat, fa'atat ukuluha dhi'fain. Kebun itu mampu menghasilkan 2 kali lipat. Maknanya menghasilkan panen 2 kali lipat lebih banyak. Fa'illam yusibha wabilun, seandainya tidak ada hujan yang mengguyur, tidak ada hujan yang menyirami, fatollun, maka gerimis pun sudah cukup. Tidak hanya gerimis, embun juga bisa menyuburkan tanah. Masya Allah. Walaupun tidak ada hujan, Bapak Ibu, kalau tanah di dataran tinggi itu kan mestinya adem. Minimal di pagi hari terkena embun pagi sehingga tanahnya subur. Nah, wallahu, dan Allah, bima ta'maluna basir, maha mengetahui, maha melihat apa yang engkau perbuat. Ayat selanjutnya akan kita sampaikan di pembahasan. Kita baca tafsirnya sejenak, apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini. Hadza masalul mu'minina, ini adalah perumpamaan orang-orang mukmin, al-munfiqina amwalahum ibtigha'a mardhatillah, orang mukmin yang berinfak demi memperoleh ridha Allah semata. Tasbitan li anfusihim, sekaligus demi keteguhan jiwanya. Apa maknanya? Ai muhakkikuna wa musabbituna annallaha sayajzihim ala dzalik. Makna dari tasbitan li anfusihim, mereka yakin bahwa Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat. Karena tahu balasan bagi orang yang berinfak itu luar biasa. Oleh karenanya mereka pun mengharap pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saat kita puasa Ramadan kemarin, Bapak Ibu. Hadis Nabi banyak yang menyinggung pahala dari berpuasa, maka kita pun mengharap man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Puasa hanya karena Allah, sekaligus ihtisab, kita minta memohon apa? Pahala juga karena Allah. Inilah makna tasbitan li anfusihim, supaya kita mendapat balasan dari Allah dengan balasan yang berlimpah. Bapak Ibu sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, tidak jarang Allah menggunakan perumpamaan di dalam Al-Quran. Ratusan kali ya Allah menggunakan perumpamaan di dalam Al-Quran yang kita baca ini. Perumpamaan itu dalam ilmu Al-Quran disebut dengan tamsil, namanya Bapak Ibu. Pakai sa ya, tamsil. Nah, apa sih tujuan dari adanya tamsil itu? Yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembacanya.
atau memberikan pemahaman yang utuh kepada objek dakwahnya. Yang kedua, untuk memotivasi kaum mukmin agar melaksanakan pesan ilahi tersebut. Dalam konteks ayat ini, pesannya apa? Agar kita berinfak semata karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, agar kita betul-betul ikhlas dalam berinfak, tidak mengharap pujian dari orang lain atau manusia. Tidak jarang guru, kiai, ustadz memberikan tamsil kepada muridnya untuk memahamkan apa yang ia kehendaki. Contoh Pak, sering kita sampaikan dulu. Murid tanya ke gurunya, Pak Guru, Pak Yai, kalau jin, syaitan yang tercipta dari api, kemudian ia masuk ke dalam neraka, lawang neraka itu juga tercipta dari nyala api, api ketemu api gitu Pak. Bukankah sama aja, tidak merasakan sakit nanti kalau syaitan di neraka? Kiainya nggak pakai lama Pak, membuat tamsil secara langsung. Sini dipanggil dia. Tangan Pak Yainya mendarat di pipi, di kaplok kalau orang Jawa, ya Pak kan, ditempeleng Pak, plak gitu. Dia pun heran, Pak Yai, maksud jenengan apa? Saya tanya baik-baik, kok malah saya ditampar gitu. Loh, ya itu perumpamaannya gitu. Ini tercipta sama, podo dagingnya. Dulu dari benda yang sama dengan kamu. Tapi begitu menyentuh engkau, kok sakit? Itulah perumpamaan syaitan dari kalangan jin kelak di neraka. Mereka pun walaupun sama tercipta dari api, masih merasakan apa? Sakit. Nah, ini tamsil Pak, supaya muridnya paham. Contoh yang kedua yang seringkali terjadi di kehidupan kita, misalnya putra bapak ibu sekalian komplain kepada sang ibu tentang sikap bapaknya yang keras. Bu, bapak kok kayaknya nggak sayang ke saya ya. Nah kenapa nih? Lah masa keluar malam saya dimarahi. Saya hobinya balapan motor dimarahi. Sholat sering kesiangan dimarahi. Jarang ikut pengajian remaja di Al-Huda gitu. Saya dimarahi. Di sini bapak itu kok marah aja sama saya Bu gitu. Nggak sayang tak? Bukan anak kandungnya tak saya ini gitu Pak. Sang ibu bijak. Ibu membuat perumpamaan. Kalau ada orang yang sakit pergi ke dokter, terus diparingi obatnya pahit gitu loh. Kenapa dokter kok ngasih obat yang pahit? Apa dokter nggak sayang sama kita? Ternyata obat yang pahit itu untuk menyembuhkan pasiennya. Bapakmu juga begitu, omongannya kadang gak enak. Terkesan bapak itu keras, tapi tujuannya baik untuk sampean ben gak rusak gitu Pak. Ibarat omongan ayahmu itu obat pahit, tapi sifatnya apa? Menyembuhkan. Anaknya paham, oh gitu toh gitu. Sehingga berikutnya bapaknya marah, ya dia santai aja. Oh itu tanda sayang bapak ke saya. Tidakkah kita merasa kangen lagi? Dulu ketika orang tua kita seringkali mengarahkan dengan bahasa yang mungkin keras,
begitu mereka tidak ada, justru itu yang kita kangen saat ini. Sekarang nggak ada yang mengingatkan kita gitu Pak. Ini tamsilnya yang diberikan ibu kepada siapa? Kepada anak. Nah, Al-Quran pun demikian Bapak Ibu. Memahami karakteristik manusia, bahwa manusia itu lebih mudah paham, lebih termotivasi dengan adanya tamsil. Maka ada seorang ulama yang menulis buku khusus. Saya lupa penulisnya. Saya punya di rumah itu, judulnya Al-Amsalu fil Quran. Tamsil, perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Tebelnya sama internal. Masya Allah, banyak sekali ya tamsil dalam Al-Quran. Nah, dalam ayat ini, orang yang berinfak semata-mata karena Allah, kama sali jannatin birobwatin asobaha wabilun, diumpamakan seperti kebun yang berada di dataran yang tinggi yang diguyur oleh hujan yang lebat. Artinya apa? Tanahnya pasti subur, walaupun tidak diguyur oleh hujan yang lebat. Fa'atat ukuluha difain fa'illam yusibha wabilun faqol. Walaupun tidak diguyur hujan yang lebat, tanahnya tetap subur. Boleh jadi karena gerimis ataukah karena embun tadi Bapak Ibu. Sehingga dengan itulah mereka bisa meraih panen difain, 2 kali lipatnya. Sama, kita yang berinfak karena Allah, tidak mengharap pujian manusia. Kita yang bersedekah murni mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pahala dari manusia, pasti menghasilkan pahala yang besar. Di dunia kita ada balasan, di akhirat pun kita ada balasan, di faina 2 kali. Dan sebaliknya, perumpamaan orang yang berinfak, yang bersedekah tapi tidak ikhlas, ingin dipuji oleh manusia, atau berinfak tujuannya agar supaya mendapatkan pangkat jabatan. Ada Pak, orang berinfak kemudian tujuannya supaya meraih suara, ya, para caleg dan lain-lain, ya. Berinfak tujuannya Pak, untuk meraih suara, itu bukan lillah. Al-Quran memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang semacam itu, antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin. Mereka seperti memiliki perkebunan, kebun a'nab. Apa a'nab? A'nab itu maknanya kurma dan anggur, ya. A'nabin wa nakhil, kurma dan anggur. Tajri min tahtihal anhar, di bawah perkebunan kurma dan anggur itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Lahu fiha min kulli samarat, di dalam perkebunan itu juga terdapat buah-buahan Bapak Ibu. Akan tetapi tatkala ia mendapati, ya, awalnya ia kaya raya, punya perkebunan yang subur, lahu fiha min kulli samarat, juga punya tanaman-tanaman di dalam kebun itu, wa asobahul kibaru walahu dzurriyatun du'afa, ia menjadi tua Pak, dan punya anak yang masih kecil. Fa'asobaha
a'sorun fihi narun fahtarobot, kebunnya kebakaran. Masya Allah. Yang semula kaya raya, punya kebun, ketika usianya mulai tua, sementara dia punya anak yang kecil, kebunnya kebakaran. Apa kira-kira yang dia rasakan Bapak Ibu? Yang ia rasakan kalut, cemas, khawatir. Bagaimana nanti nasib keturunan saya? Bagaimana nasib keluarga saya? Termasuk bagaimana nasib saya? Dulu saya berada, sekarang saya nggak punya apa-apa. Itulah yang dirasakan oleh mereka yang berinfak, namun bukan karena Allah. Besok di akhirat yang ada hanyalah perasaan kalut, yang ada hanyalah perasaan cemas, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan memberikan saya tenggang waktu hidup, ya, ila ajalin qarib, itu artinya sebentar, begitu. Apa kata mereka? Fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Niscaya aku akan bersedekah karena engkau, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Menyesal, Pak. Kenapa dulu di dunia tidak bersedekah karena Allah, namun karena yang lain. Perasaan dulu saya sudah beli tiket surga, tapi sekarang tiket surganya kok nggak ada gitu. Perasaan dulu saya sudah berinfak banyak, miliaran, tapi sekarang kok nggak ada hasilnya. Kalut, Pak, mereka di akhirat. Itulah yang disebut dengan yaumul hasrah. Apa yaumul hasrah? Hari penyesalan. Menyesal gitu. Seperti tadi, orang yang berinfak bukan karena Allah, kebunnya dulunya subur, kemudian kebakar, dia pun cemas dan menyesal. Yang berinfak bukan karena Allah, kelak di akhirat pun sama. Mereka menyesali apa yang mereka berbuat. Itulah yang disebut yaumul hasrah namanya. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Maryam ayat yang ke-39. Wa andirhum yaumal hasrati. Ingatkan mereka, wahai Rasul, tentang adanya hari penyesalan. Idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ketika semua urusan telah diputuskan, sedangkan mereka dalam kelalaian. Jangan sampai Bapak Ibu kita nanti menghadap Allah di negeri akhirat saat kita mempertanggungjawabkan perbuatan di hari apa? Hari penghisapan, yaumul hisab, kita menjadi hasrah, menyesal sebab kelalaian yang pernah kita perbuat di mana? Di dunia. Semua, Pak, orang yang pernah hidup, yang berakal, pasti merasakan penyesalan di hari itu. Namun kadarnya berbeda. Ada yang kadarnya ringan, menyesal tapi ringan. Ada yang kadarnya menyesal pertengahan. Ada juga yang menyesal itu sangat-sangat menyesal. Orang yang mukmin menyesal, orang yang mukmin tapi zalim juga menyesal, mereka yang kafir juga menyesal. Ya. Yang mukmin
merasakan penyesalan diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-24 itu. Apa firman Allah? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu aku mengerjakan kebaikan-kebaikan saat masih hidup, kenapa dulu selama di dunia saya kok beramal sholih tapi sedikit gitu Pak. Mukmin masih menyesal. Kenapa dulu saya waktu di dunia cuman sholat yang wajib, tidak mengerjakan, mengupayakan yang sunnah. Penting loh Pak ya, menghidupkan sholat yang sunnah itu. Kenapa pentingnya? Untuk menutupi kekurangan sholat yang wajib kita. Andai ada sholat panjenengan yang wajib, itu yang sifatnya kurang. Ketika sholat banyak bergerak. Ketika sholat pikirannya kemana-mana, tidak khusyuk. Sholatnya menjadi berkurang kesempurnaannya. Ternyata ada sholat yang mampu menutupi kekurangan sholat wajib kita itu, namanya sholat nafilah, sholat sunnah. Di saat itu Allah perintahkan kepada malaikat, unduru li abdin au kama qala, lihat kepada hambaku itu, halahu min tatawu'in, apakah hambaku itu punya pahala sholat tatawu. Sama, tatawu, nafilah, sunnah itu sama. Apakah hambaku itu punya pahala sholat sunnah? Malaikat menjawab, ada ya Allah. Ya sudah, ambil pahala sholat sunnahnya itu untuk menggenapi kekurangan sholatnya yang wajib. Karena gawat Pak, andai sholat kita rusak, amal ibadah yang lain akan dianggap buruk, rusak. Berbeda dengan orang yang sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain walaupun sedikit terangkat menjadi baik. Nah, untuk menutupi kekurangan sholat yang wajib ini, kita mengupayakan sholat nafilah atau sunnah. Minimal sholat sunnah rawatib itu kita kerjakan, kita upayakan istiqomah. Supaya apa? Kelak kita tidak banter menyesalnya, tidak terlalu mendalam penyesalannya. Ini mukmin ya, masih menyesal. Yang kedua Bapak Ibu, orang mukmin yang zalim, mukmin tapi tidak berjalan dengan aturan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang menyebutnya biasanya Islamnya KTP, ngakunya Muslim tapi tidak hidup dengan tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang ini, berinfak tapi bukan karena Allah. Itu yang dimaksud, bukan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Furqan, artinya pembeda ya, surah Al-Furqan ayat yang ke-27, Allah berfirman, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabilan. Ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya mereka berkata, apa yang mereka katakan? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabilan. Andai dulu saya mengambil jalan bersama para nabi dan rasul. Maksudnya apa? Andai dulu saya berinfak sesuai dengan petunjuk Rasul.
niscaya sekarang saya tidak semenyesal ini. Andai dulu saya masih hidup di dunia menjadi muslim yang taat, niscaya saya tidak semenyesal ini. Macam-macam, Pak. Mereka yang hidupnya tidak dengan aturan main dari Allah dan Rasulnya pasti akan menyesal juga. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang kafir sama merasakan hasroh, penyesalan yang sangat mendalam. Tatkala mereka nanti di akhirat, mereka pun merasakan hal yang sama. Di dalam surah An-Naba, ya, ayat yang ke-40, Allah mengabadikan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi tanah saja. Kenapa, Pak? Kok mereka berharap menjadi tanah turab? Nah, tidak kuat siksanya yang begitu mengerikan. Jangankan siksanya, menanti di hari penghisapan saja cemas kalutnya sudah luar biasa. Andai saja saya menjadi tanah, menjadi debu, niscaya lebih baik untuk saya. Maka sebelum kita menghadapi yaumil hasrah, sebelum kita menghadapi yaumil hisab nanti di hari akhirat, kita upayakan saat ini Bapak Ibu menjadi orang yang ikhlas, semata-mata ibadah kita karena Allah, infak kita juga karena Allah. Mendapat dua hal tadi. Apa yang pertama? Orang yang berinfak karena Allah mendapat di'fain, dua hasil. Di dunia dia mendapat hasil, di akhirat pun dia mendapat hasil. Gak ada, Pak, cerita orang yang berinfak, bersedekah karena Allah terus hidupnya miskin, kekurangan, tidak ada. Di'fain, dapat dua. Gak ada orang yang infak, yang bersedekah lantas ia tidak bisa makan, itu tidak ada. Yang banyak, Pak, orang yang pelit, yang menahan-nahan hartanya, semakin kekurangan, itu yang banyak. Nah, maka pada momentum yang akan datang nanti, Idul Kurban, ya, di mana kita yang mampu mengupayakan untuk berkurban, gitu, maka laksanakan itu karena Allah. Andai ya nama kita nanti tercantum di papan pengumuman, ini kan di grup sudah mulai disebar Bapak Ibu di masjid kami Raden Pata, saya yang diminta untuk membuat flyernya dan lain-lain. Nama itu dipajang, Pak, tujuannya untuk administrasi aja gitu. Andai nama kita nanti tercantum di situ besar, gitu, Fulan bin Fulan, alamatnya sini, maka sekali lagi Bismillah, kita melakukan itu lillah, karena Allah, ikhlas, Pak. Tidak usah berharap pujian dari orang lain, tidak usah berharap balasan dari manusia. Saged kamu boten? Insyaallah, ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal solih kita semuanya. Allahumma amin. Baik, dari perumpamaan yang Allah berikan dalam ayat ini, barangkali ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan. Selama bisa kami jawab, insya Allah akan kami jawab. Ada yang belum jelas Bapak Ibu? Monggo Bapak. Di luar konteks, monggo.
Nggih. Nggih, baik. Keterangan dalam surah Al-Hajj ayat 28 tentang apa? Makan sebagian dari apa yang kita persembahkan, apa yang kita kurbankan. Dalam bahasa Arab, perintah atau amr namanya itu punya beragam makna. Ya, kalau kita ngaji usul fiqh atau balaghah, yang pertama, Pak, perintah yang berhukum wajib. Wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asli dari setiap perintah dalam Al-Quran dan Sunnah itu bermakna apa? Wajib. Illa madallat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil lain yang mengkhususkan, yang membatasi. Kalau ada yang membatasi, beralih dari yang wajib menjadi sunnah. Apa yang membatasi? Perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Nabi itu terkadang makan hasil kurbannya, terkadang juga beliau langsung memberikan kepada orang lain yang tidak berkurban atau yang miskin. Dari keterangan ini, andai kata, Pak, saya berkurban, tapi mohon maaf, saya nggak bisa makan daging, nggak bisa makan kambing juga gitu. Lalu saya berikan langsung ini kepada orang yang membutuhkan, apakah saya berdosa? Tidak. Inilah yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu maknanya ma yusabu bi fi'liha. Lek kita kerjakan, kita mendapat apa? Pahala. Wala yu'aqibu bi tarkiha. Kalau kita tidak mengerjakan, maka kita tidak berdosa. Jenengan tidak makan hasil kurban, dosa tidak? Oh tidak, karena memang sebatas sunnah. Ada juga, Pak, perintah dalam hadis, dalam Al-Quran yang bukan wajib, bukan sunnah, tapi sebatas mubah, boleh. Apa contohnya? Contoh ziarah kubur. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk melaksanakan ziarah kubur sebelum mereka berhijrah. Imannya masih lemah, Pak. Masih terpengaruh oleh paganisme, penyembahan terhadap selain Allah. Khawatir kalau di masa ini engkau berziarah akan terjerumus pada kekufuran. Makanya Nabi bilang, nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah. Fazuruha. Sekarang monggo kalian berziarahlah. Perintah berziarahlah. Ulama bahasa memahami al-amru ba'dan nahyi, perintah yang datangnya setelah larangan, yufidul ibahah, bermakna apa? Mubah saja atau boleh. Jenengan mau berziarah, boleh, monggo. Yang tidak berziarah juga tidak berdosa. Tapi saat berziarah kita perhatikan adab-adabnya, gitu. Masuk memberikan salam, lek saged nggih melepas sandal. Tapi lihat, Pak, lek di makam Balong Sari sana belingi banyak nih, Pak. Nggih, saya itu hampir kena gitu. Sudah melepas sandal gitu, Masya Allah, ke makam apa ibu saya gitu. Ternyata banyak pecahan beling. Nah yang kayak gini jangan maksa gitu loh.
tetap kita pakai alas kaki karena darurat gitu loh. Di makam kita berdoa, mendoakan ahli kubur seraya mengingat kematian. Ya Allah, besok saya juga seperti mereka ini. Kembali ke rumah masing-masing menjadi lebih taat itu. Ya, jadi perintah ada yang berhukum wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang mubah. Pokoknya jenengan titeni apa? Tandai apa Pak tandai titeni dia? Tengeri lho podo lah bahasa Jawa. Ingat-ingat gitu. Karena saya berusaha sesuai amanah dulu sih kan, pakai bahasa Indonesia yang jelas. Diingat-ingat ya. Kalau ada perintah yang datangnya setelah apa? Larangan. Al-amru ba'dan nahi, perintah setelah larangan, yufidul ibaha, berarti boleh. Nah, jadi kurban bagi orang yang ingin makan sunnah, bagus, dapat pahala. Nabi itu kan seringnya Pak, beliau berkurban itu kurang lebih 9 atau 8 kali dalam hidup beliau ya. Kebanyakannya beliau setelah menyembelih hasil kurbannya itu ikut makan, pulang kemudian makan. Apa yang beliau makan? Hatinya, kibdahnya, itu yang seringkali beliau makan. Jadi walaupun tidak makan, tidak dihukumi sebagai dosa karena sebatas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih? Ada lagi Pak? Nih, mau apa? Apa itu kurang gas? Karena Allah mengenalkan kebun rumah atau anggur, yang diterpa angin keras, mengandung api. Terus kebun yang hampir terbakar. Oh ya, begini. Allah itu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh umat saat itu. Al-Quran turun dalam bahasa Arab di lingkungan apa? Di lingkungan Arab. Tapi pesannya umum untuk orang-orang di seluruh dunia ini Pak. Di masa itu yang dimengerti oleh orang Arab sekaligus menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka kalau mereka punya kebun. Apalagi kebunnya itu ada sungai. Lah maklum Bapak Ibu, di Jazirah Arab tanahnya tandus atau gersang gitu, berbatu. Tiba-tiba dia punya kebun yang hijau, tanahnya mengalir sungai subur. Senang Pak orang Arab itu. Kenapa kok Bogor, NTB, Malang, Batu rame orang-orang dari Timur Tengah? Kenapa? Ya mereka senang lihat hijau-hijau gitu loh. Lihat perkebunan yang indah, tanaman-tanaman yang indah. Kan banyak di Bogor itu turis-turis dari Arab. Penjual pentol yang nggak bisa bahasa Arab malah bisa bahasa Arab sana. Karena banyak turis dari sana. Artinya apa? Mereka senang kalau punya perkebunan yang hijau, kemudian ada sungai yang mengalir. Ketika punya sungai yang mengalir dalam kondisi jaya perkebunannya, dia tua, tapi punya anak. Anaknya masih kecil. Lah kok dalam kondisi tua punya anak kecil, kebunnya terbakar. Yang dirasakan apa Pak? Oh, yang semula senang, bangga punya kebun, merasa aman, ya toh? Kaya, tiba-tiba hangus terbakar, sedih, khawatir, ya toh? Bagaimana nanti hidup saya setelah ini? Tua, nggak bisa bekerja, maculi tanah, wis nggak bisa, anaknya juga masih kecil, nanti makanya gimana? Cemas. Mereka pun yang berinfak bukan karena Allah, di akhirat nanti bakal seperti itu.
cemas sekaligus hasroh, menyesal sekali. Ibarat kata saat ini, saya dulu sudah mempersiapkan tiket surga, seakan-akan sodakoh iya, tapi bukan karena Allah. Tiba-tiba di akhirat, loh tiket surga saya mana gitu. Perasaan dulu saya banyak memberi, kira-kira besok ada omongan gitu. Lawong sampean memberi bukan karena saya gitu. Sampean memberi karena ingin suara, ya dapat suara, tapi tidak dapat tiket surga. Hasroh, menyesal. Itulah yang dialami mereka yang berinfak bukan karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun. Baik, mudah-mudahan menggugah semangat kita agar betul-betul berinfak karena Allah. Mari kita akhiri kajian kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.